Kebijaksanaan. Kita kan seringnya mikir ya kalau kebijaksanaan itu kayak anugerah, sesuatu yang entah kenapa ada di sebagian orang dan nggak ada di sebagian lainnya. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau kebijaksanaan itu sebetulnya adalah sebuah disiplin yang aktif, yang praktis? Kayak nge-gym tapi buat pikiran kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari sini aja deh. Gini, mendefinisikan kebijaksanaan itu emang susah, tapi kebalikannya gampang banget. Kita semua tahu lah gimana rasanya kebodohan itu. Kita bisa lihat, bisa ngerasain, dan yang pasti kita nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Ini bikin taruhannya jadi jelas banget. Dan yang paling gila, ternyata jadi jenius sekalipun nggak jamin loh kamu bakal kebal dari kebodohan. Biar kebayang, kita lihat aja contoh yang paling pas. Elon Musk. Nggak ada yang ragu kan kalau dia salah satu orang paling pintar di planet ini. Tapi sering banget tindakannya justru nunjukin kebodohan yang dalam. Kontrasnya ini benar-benar bikin kaget. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kontrasnya tajam banget. Di kolom kiri kita lihat kejeniusannya. Pemikiran prinsip pertama yang bisa motong biaya roket sampai 98%. Gila kan? Terus di kolom kanan kita lihat kebodohannya. Ngebalas pertanyaan media pakai emoji kotoran secara otomatis. Ini bukti nyata kalau kecerdasan teknis itu nggak sama dengan kebijaksanaan. Kecerdasan itu soal kemampuan mencahin masalah. Sementara kebijaksanaan itu butuh kecerdasan emosional, sadar diri, dan ngerti dampak dari tindakan kita. Jadi jelas banget ya, cerdas dan bijaksana itu dua hal yang beda jauh. Nah, kalau jenius aja bisa bertindak bodoh, terus solusinya gimana dong? Jadi gini, kita harus mulai dengan mengubah cara pandang kita. Kita harus berhenti ngelihat kebijaksanaan sebagai sesuatu yang kita punya atau nggak punya, tapi mulai ngelihatnya sebagai sesuatu yang kita lakukan, sebuah latihan. Ide ini tuh bukan ide baru loh. Aristoteles ribuan tahun lalu udah ngomongin ini. Kebajikan, termasuk kebijaksanaan, itu bukan sifat bawaan. Ini adalah keahlian yang kita asah lewat latihan terus-menerus. Kamu jadi bijaksana, ya dengan terus-terusan melakukan hal-hal bijaksana, lagi dan lagi. Nah, ini dia intinya. Kebijaksanaan itu bukan cuma buat segelintir orang yang beruntung. Ini adalah sebuah praktek yang bisa dicapai sama siapapun yang mau berusaha. Ini sebuah latihan, sebuah keahlian. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara mulai latihannya? Oke, sama kayak latihan fisik, latihan kebijaksanaan juga butuh bahan baku yang pas. Nah, buat kebijaksanaan, bahan bakunya adalah pengetahuan dan pengalaman. Fase pertama ini adalah tentang gimana cara kita ngumpulin bahan-bahan itu secara efektif. Ada 3 cara utama buat ngumpulin bahan baku ini. Kita bahas satu-satu ya. Wah, ini idenya keren banget kan? Bicara dengan orang mati. Ternyata maksudnya adalah baca buku. Jadi, baca buku itu bukan cuma nelan informasi. Ini tuh kayak ngobrol langsung sama para pemikir terhebat sepanjang sejarah. Kamu bisa debat sama Plato, belajar dari Socrates, semuanya sambil santai di kursi kamu. Tapi, kebijaksanaan itu nggak cuma ada di buku. Nggak bisa. Kamu harus keluar, turun tangan, dapetin pengalaman langsung. Kayak Da Vinci, kita belajar dengan melakukan. Bisa lewat pekerjaan kamu, hobi kamu, atau proyek-proyek pribadi. Setiap pengalaman itu kayak satu set repetisi dalam latihan kebijaksanaanmu. Ada istilah keren nih dari musisi Brian Eno, yaitu Xenius. Maksudnya, kejeniusan itu seringkali bukan hasil kerja orang sendirian, tapi hasil dari lingkungan bareng-bareng yang bikin semua orang jadi makin kreatif dan berkembang. Kita jadi lebih baik kalau dikelilingi orang-orang yang menantang dan ngasih inspirasi. Jadi cari lingkunganmu, komunitasmu, bisa online, bisa juga di dunia nyata. Oke, jadi ngumpulin bahan baku itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya yang sama pentingnya adalah mengolah semua input tadi. Di fase inilah pengetahuan mentah tadi kita ubah jadi pemahaman yang benar-benar mendalam, jadi kekuatan. Filsuf Montaigne pernah ngejelasin bedanya dengan pas banget. Tahu sesuatu di luar kepala, cuma bisa ngulang-ngulang kayak burung beo, itu bukan pengetahuan sejati. Pemahaman sejati itu artinya kita benar-benar menyerap pengetahuan itu sampai ke dalam diri dan bisa menerapkannya. Nah, ini bedanya antara jadi burung beo yang cuma ngulang-ngulang sama jadi pemikir sejati. Terus gimana caranya kita ngolah informasi biar jadi pemahaman sejati? Ada 3 disiplin mental kuncinya. Ini contoh modern yang jenius banget. Menulis itu memaksa pikiran kita jadi lebih terstruktur. Kamu nggak bisa nulis satu kalimat yang utuh kalau idenya belum matang di kepala. Kayak yang dibilang Jeff Bezos, cara ini tuh maksa orang buat mikir jernih dulu sebelum diskusi yang seringkali berantakan dimulai. Perumpamaan klasik ini dalam banget maknanya dan relevan banget. Kalau kita ngerasa udah tahu segalanya,
yang nggak akan ada ruang buat pengetahuan baru. Kita harus mau mengosongkan cangkir kita, nyingkirin asumsi-asumsi kita, dan benar-benar terbuka buat belajar hal baru. Kutipan dari Marcus Aurelius ini benar-benar nyimpulin poin terakhir dengan sempurna. Bayangin, Kaisar Romawi paling berkuasa di dunia justru secara aktif nyari orang yang nggak setuju sama dia. Kenapa? Karena dia tahu bahaya sebenarnya itu adalah bertahan dalam kebodohan dan pembenaran diri. Justru, nyari kritik itu jalan pintas paling cepat buat nemuin di mana letak kelemahan cara pikir kita. Oke, setelah kita ngumpulin bahan baku dan mengolahnya, terus hasilnya apa? Apa sih tujuan akhir dari semua latihan kebijaksanaan ini? Ini bukan cuma soal orang jadi pinter, ini soal mencapai sesuatu yang jauh lebih dalam, penguasaan diri, dan yang paling utama, kebebasan sejati. Dan kalau kita cari contoh paling puncaknya, nggak ada yang lebih baik dari Abraham Lincoln. Seorang pria yang kebijaksanaannya bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kerja keras dan latihan seumur hidup. Coba kita lihat deh menu latihannya di sini. Dia terus-terusan ngumpulin input dengan baca buku tanpa henti. Dia dapat pengalaman langsung yang luar biasa sebagai pengacara keliling. Dan yang paling penting, dia nggak pernah berhenti mengolah informasi. Bahkan sampai belajar geometri di waktu senggangnya. Dia benar-benar ngejalanin semua fase yang baru aja kita bahas. Dan hasilnya? Luar biasa. Kebijaksanaan yang dia bangun lewat latihan ini, dampaknya begitu besar sampai-sampai Tolstoy, dari belahan dunia lain, ngeliat dia sebagai sosok raksasa sejati dalam sejarah manusia. Jadi, ini poin terpenting yang harus kita ingat. Latihan ini mengubah dirimu. Ini membebaskan kamu dari kebodohan, dari reaksi yang impulsif, dari pembenaran diri. Ini bikin kamu bisa bertindak dengan tujuan dan kejernihan pikiran untuk menjadi orang baik dan orang hebat. Ini semua bukan cuma teori loh, ini kerangka kerja yang bisa langsung dipraktekin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bakal kamu lakuin buat melatih kebijaksanaanmu hari ini? Mungkin baca satu bab buku, mungkin dengerin orang lain dengan lebih seksama, atau mungkin coba tulis pemikiranmu. Latihanmu dimulai sekarang. Jadi apa repetisi pertamamu?